Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasla Sabita dari kelas A dengan NIM 230305500010. Prodi Gizi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jaringan-jaringan sebab akibat dari penyakit. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, pengertian sehat dan sakit. Sehat menurut WHO itu keadaan sempurna fisik, mental, kehidupan sosial, dan bukan berarti hanya bebas dari penyakit atau kelainan. Nah, sakit menurut WHO itu suatu keadaan yang tidak seimbang atau sempurna seseorang dari aspek medis, fisik, sosial, dan juga psikologi, dan bukan hanya kesakitan tetapi juga kecacatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar segitiga. Nah, yang di atas segitiga itu menunjuk pada host ataupun pejamu. Nah, semua faktor yang ada pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit. Nah, yang kedua itu ada agen ataupun penyebab dari penyakit. Nah, suatu substansi atau elemen makhluk hidup ataupun bukan makhluk hidup yang kehadiran atau tidak kehadirannya itu dapat menimbulkan dan mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Nah, yang ketiga itu ada environment atau lingkungan. Agregat, arti dari kata agregat itu merujuk pada suatu kesatuan atau gabungan dari beberapa elemen atau entitas yang membentuk sebuah keseluruhan. Nah, agregat dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme. Selanjutnya, ada definisi penyebab. Menurut American Heritage Dictionary, suatu sebab akan menghasilkan efek, hasil, ataupun akibat. Nah, atau seseorang, suatu peristiwa atau kondisi yang bertanggung jawab untuk sebuah aksi atau hasil. Sebab merupakan alasan. Nah, contohnya itu seperti alasan kecelakaan mobil karena jalanannya yang licin. Nah, dan juga ada alasan tidak mengerjakan tugas, yaitu malas. Jaringan-jaringan sebab akibat. Nah, suatu penyakit tidak bergantung pada suatu sebab. Nah, serta berdiri sendiri melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Atau dengan kata lain, penyakit tidak disebabkan oleh single cause tetapi oleh multi cause. Nah, timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik. Mikrobakterium tuberkulosis merupakan penyebab yang dibutuhkan agar dapat timbul penyakit TBC. Tetapi tidak hanya cukup ada bakteri, tetapi harus didukung oleh determinannya. Determinan lainnya seperti kondisi host atau pejamu dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, apa itu TBC? Nah, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Nah, kondisi ini kadang disebut juga dengan TB paru. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk kronis dan juga sesak napas. Penderita TBC biasanya juga mengalami gejala lain seperti berkeringat di malam hari dan demam. Pengobatan penyakit tuberkulosis ini biasanya membutuhkan waktu yang lama, berbulan-bulan dengan aturan minum obat yang ketat guna mencegah risiko terjadinya resistensi antibiotik. Nah, jika tidak ditangani dengan segera, TBC dapat berakibat fatal. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi bagian organ tubuh lainnya, seperti ginjal, tulang, sendi, otot,
kelenjar getah bening atau selaput otak. Kondisi ini dinamakan dengan TB ekstraparu. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Data 2019 menunjukkan ada sekitar 845.000 penderita TBC di Indonesia. Nah, penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak segera ditangani. Nah, meskipun begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan dapat dicegah. Selanjutnya, ada gejala TBC. Nah, gejala TBC ini terdapat tetapi penyakit TBC ini ada pada anak, dewasa, dan juga lansia. Nah, untuk gejala pada anaknya itu batuk persisten selama lebih dari 2 minggu. Nah, berat badan menurun dalam 2 bulan atau gagal tumbuh, perkembangan kelenjar getah bening, demam terus-menerus selama lebih dari 2 minggu, dan juga anak tampak lemas dan kurang aktif. Nah, gejala tidak membaik meskipun telah diberikan antibiotik dan juga nutrisi ataupun zat gizi. Nah, pada orang dewasa itu batuk berlangsung selama 3 minggu ataupun lebih. Batuk biasanya disertai dengan dahak ataupun batuk berdarah, nyeri pada saat bernapas ataupun batuk, dan juga berkeringat di malam hari. Nah, hilang nafsu makan, penurunan berat badan, demam dan menggigil, dan yang terakhir itu ada kelelahan. Nah, selanjutnya pada lansia nih. Pada lansia batuk tidak kunjung sembuh pada lebih dari 3 minggu. Nah, batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, nafsu makan menurun, sering berkeringat terutama di malam hari, mudah lelah dan lesu, demam dan menggigil. Selanjutnya, pemeriksaan TBC. Nah, jika pasien diduga mengalami TBC, dokter akan meminta pasien menjalani pemeriksaan dahak yang disebut pemeriksaan BTA. Nah, pada kasus TBC pada organ selain paru, pemeriksaan BTA juga dapat dilakukan dengan menggunakan sampel selain dahak. Nah, jika dokter membutuhkan hasil yang lebih spesifik, pasien akan dianjurkan untuk menjalani tes kultur BTA. Tes ini dapat menggunakan sampel dahak pasien tetapi memerlukan waktu yang lebih lama. Pemeriksaan TBC ini selain pemeriksaan BTA, dokter juga dapat melakukan serangkaian pemeriksaan seperti tes kulit atau turbokolin skin test, ada juga tes darah atau IGRA, dan yang ketiga itu ada bronkoskopi, ada foto ronsen dan juga CT scan. Selanjutnya ada hindari kontak dengan penderita TBC. Penderita TBC batuk, bersin ataupun bicara, dia akan memercikkan droplet yang mengandung bakteri TBC ke udara. Nah, droplet inilah yang akan menyebabkan penularan infeksi TBC. Nah, resiko penularan bisa meningkat jika Anda berada di dalam ruangan yang tertutup tanpa ventilasi bersama penderita TBC dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, gunakan masker. Saat berada di tempat umum, mungkin kita tidak mengetahui kondisi kesehatan orang-orang di sekitar kita. Untuk menghindari terjadinya penularan TBC dari penderita yang tidak sengaja batuk ataupun bersin di dekat kita, sebaiknya kita menggunakan masker. Yang keempat, jaga daya tahan tubuh. Seperti rajin mencuci tangan dengan sabun karena kita tidak mengetahui apakah benda tersebut telah berkontaminasi oleh penderita yang terkena TBC. Yang kelima, ada tidak bertukar barang pribadi. Untuk
mencegah penularan TBC, sebaiknya kita lebih berhati-hati terutama saat bertukar barang pribadi nih guys, seperti peralatan makan, lipstik bagi perempuan, atau alat makeup yang lain, sikat gigi, baju, handuk, dan lain-lain gitu dengan orang lain. Nah, yang keenam, dapatkan vaksin. Tidak hanya bagi anak-anak, orang dewasa juga dianjurkan dapatkan vaksin apabila belum pernah menerimanya dan memiliki anggota keluarga yang terkena TBC. Selanjutnya, di sini ada jaringan-jaringan penyebab penyakit TBC. Nah, TBC itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ada faktor yang tidak dapat dikontrol dan juga ada faktor yang bisa dikontrol. Nah, yang pertama itu faktor yang tidak bisa dikontrol itu ada usia dan juga jenis kelamin. Nah, untuk usia ini kayaknya bakteri TBC ini itu tidak memandang usia, karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan gejala-gejalanya, itu teman-teman bisa lihat kalau TBC ini bisa menyerang anak-anak, orang dewasa, dan juga lansia. Jadi segala umur itu tuh bisa terjangkit penyakit TBC. Nah, yang kedua itu ada jenis kelamin. Begitupun jenis kelamin sama seperti usia, tidak memandang jenis kelamin ya. Nah, kita masuk ke faktor yang kedua. Ada faktor yang dapat kontrol, nah seperti gaya hidup dan juga lingkungan. Nah, untuk gaya hidup sendiri ini ada di konsumsi. Nah, untuk dikonsumsi terbagi atas 3. Yang pertama itu ada kekurangan gizi nih. Ketika seseorang anak yang mengalami gangguan gizi, maka sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Jadi sangat amat gampang terkena penyakit, bahkan bukan hanya penyakit dari TBC, bahkan penyakit-penyakit yang lain juga bisa terjangkit ke anak-anak ataupun orang dewasa yang kekurangan gizi. Nah, selanjutnya itu ada penderita kecanduan alkohol. Nah, penelitian yang pernah dilakukan oleh Leonard pada tahun 2008 dan juga Jorgen pada tahun 2009 menyatakan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi alkohol mempunyai faktor resiko yang signifikan terhadap penyakit TBC ini. Nah, untuk faktor yang terakhir itu ada perokok. Nah, salah satu faktor resiko dari orang dengan TBC adalah dari kebiasaannya merokok. Salah satu jenis penyakit pernapasan yang sering mengancam adalah penyakit TBC. Nah, penyebab dari kepulan asap rokok akan membuat bagian paru-paru menjadi kotor. Kondisi inilah yang dapat menandakan bahwa paru-paru itu mulai rusak. Nah, untuk faktor selanjutnya itu ada dari lingkungan nih, pemukiman padat dan kumuh. Nah, lingkungan seperti asrama, rumah susun, dan juga kawasan pemukiman padat dapat meningkatkan resiko penularan karena ventilasi yang buruk dan juga kontak dengan antar penghuni. Jadi pemukiman padat itu kayak tinggalnya itu terlalu berdekatan, jadi kayak betul-betul berjarakan dengan satu tembok saja. Nah, rumah yang tidak memenuhi persyaratan menjadi salah satu faktor resiko terjadinya penyakit TBC paru, karena percikan dahak dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan juga lembab. Nah, kelembapan di atas 60% dapat membuat bakteri TBC bertahan hidup selama beberapa jam dan dapat menginfeksi penghuni rumah. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang jaringan-jaringan penyebab penyakit. Nah, semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman ataupun kalian-kalian yang menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya. Terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.